Selamat malam semuanya. Ketemu lagi malam hari ini dengan Instagram Live bersama Krealogi. Dan malam hari ini kita punya tamu yang sangat spesial yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang selama 1 jam ke depan. Kita sambil tunggu. Beberapa teman-teman yang udah join, thank you banget. Oke. Nah, untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Melia, saya co-founder dan Chief Marketing Officer dari Duanyam dan Krealogi. Untuk teman-teman yang belum tahu Duanyam itu apa atau Krealogi itu apa, Duanyam adalah sebuah social enterprise yang memberdayakan perempuan di beberapa provinsi di Indonesia seperti di Nusa Tenggara Timur, di Papua, dan di Kalimantan Selatan dengan melalui kerajinan tangan anyaman dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan untuk mempromosikan budaya lokal. Sedangkan untuk Krealogi sendiri adalah sebuah digital platform yang dikembangkan berbasis dari pengalaman-pengalaman Duanyam dalam memberdayakan komunitas di daerah Indonesia supaya UMKM ini bisa naik kelas, bisa mengatur produksi, order management, inventory, pengiriman, stok dengan jauh lebih baik lagi. Kita tunggu tamu spesial kita malam hari ini. Let me check apakah sudah ada di room. Oke. Coba kita send invite untuk tamu spesial kita malam hari ini. Hai Leo, I can see you here. Cuma coba aku invite ya ke dalam IG live kita malam hari ini. Oke. Sambil menunggu tamu spesial kita pada malam hari ini adalah Leonard Theo Sabrata. Beliau adalah Direktur Utama Smesco Indonesia yang kita lagi tunggu kehadirannya pada malam hari ini untuk melakukan Instagram Live bersama dengan Krealogi. Oke. Sepertinya ada sedikit kendala teknis pada malam hari ini untuk sorry. Oke.
Oke. Belum ada invite-nya. How? Oke, untuk Leo di sini saya udah coba untuk invite, tapi sepertinya ada kendala teknis. Let me check ya once again. Oke, malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Leo yang sudah bergabung juga di chat, terima kasih. Dimana di sini kita masih belum bisa invite Theo ke dalam Instagram, invite Leo di dalam Instagram live kita pada malam hari ini. Sepertinya dari tim di back end sedang mencoba untuk membantu. Untuk itu saya mau infokan juga pada teman-teman yang sudah bergabung untuk apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk IG live kita malam hari ini bersama dengan Leo yang merupakan Direktur Utama Smesco Indonesia. Silakan mendrop pertanyaan kalian di question and answer box di bawah ini sambil kita menunggu Leo untuk bisa bergabung ke dalam IG Live kita malam hari ini. Oke, untuk topiknya malam hari ini adalah mengenai UMKM Go Digital atau Revolusi Industri 4.0, di mana kita akan sharing-sharing mengenai pengalamannya Leo juga, baik dari perusahaan yang pernah dibuat oleh Leo sebelumnya, pada saat ini bergabung dengan Smesco dan program-program apa saja yang dimiliki oleh Smesco untuk membantu membangkitkan kembali dan menaikkan kelas para pelaku UMKM di Indonesia. Tentunya program-program dari Smesco sendiri sangat luar biasa yang didukung oleh pemerintah, didukung juga oleh swasta dengan tujuan untuk pelaku UMKM go global. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga akhirnya bisa ke mancanegara. Kita akan tunggu beberapa saat lagi.
Halo semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Kita masih menunggu untuk kedatangan tamu spesial kita di IG Live Kreologi pada malam hari ini. Semoga bisa segera disolusikan ya oleh teman-teman yang membantu di back end. Oke, tamu undangan kita sudah masuk ke dalam. Akan saya Alright, finally. Leo, finally. Sorry for the troubles. Ya. Ya, apa kabar Leo sebelumnya? Baik. Baik, salam kenal ya Leo. Ya, Aku Melia, salah satu co-founder dari Duanyam dan Kreologi. And I'm sure teman-teman semua yang udah bergabung pada malam hari ini sudah kenal Leo. Track recordnya juga udah banyak banget di industri fashion, kriya Indonesia, dan sekarang menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia. Thank you so much for giving us the time pada malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan. Thank you banget, Leo. ya, no problem. Yes. So, mungkin kita langsung mulai aja, karena aku yakin pertanyaan-pertanyaan yang nanti dari teman-teman yang sudah bergabung juga pasti akan sangat beragam dan bervariasi. So, thank you banget, Leo, for coming to the IG Live pada malam hari ini. Sedikit intro kembali. Saya sebagai co-founder Duanyam dan Kreologi. Untuk teman-teman yang belum tahu Duanyam dan Kreologi itu apa, Duanyam adalah sebuah social enterprise yang memproduksi kerajinan tangan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan perempuan di daerah terpencil di Indonesia, salah satunya ada di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Selatan, sehingga kita mengangkat kembali kearifan lokal kerajinan tangan yang dimiliki di daerah masing-masing. Dan Kreologi adalah sebuah digital platform yang dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman Duanyam untuk yang kita mau share dengan tujuan untuk mengangkat UMKM dan mengajak para pelaku usaha kriya, fashion, dan UMKM lainnya untuk bisa naik kelas, untuk bisa mengatur manajemen produksi, order, inventory, pengiriman, dan seterusnya. Nah, untuk Leo sendiri nih, kita kan sering banget dengar bahwa industri revolusi 4.0 gitu ya. Lalu kita sering banget juga dengar program-program UMKM Go Digital. Nah, kalau dari Leo sendiri, sebenarnya apa sih definisi UMKM Go Digital menurut Leo dan menurut sekarang nih sebagai posisinya sebagai Direktur Utama Smesco? Iya, selamat malam yang sudah bergabung ya. Dan thank you juga nih Kreologi. Buat saya sih, UMKM Go Digital tuh sebetulnya, ya by the way, what happened just now kan juga sama aja gitu ya. Kayak saya tuh sebetulnya juga orangnya gaptek gitu, makanya tadi kayak saya ini, what the hell is going on gitu kan. Jadi kita mesti sama-sama belajar gitu kan. Padahal ya mungkin kalian expect saya udah upgrade, padahal saya paling males upgrade gitu kan. Untuk update semua apps gitu, saya paling males itu, karena saya beranggapan nggak perlu diganti kalau nggak rusak gitu. Tapi permasalahannya kan so same thing gitu, sama untuk telepon, untuk apapun lah, saya nggak ganti kalau belum rusak gitu kan. Dan kalau nggak perlu di-upgrade, paling males di-upgrade laptop terutama gitu kan. Nah ini salah satu contoh juga gitu, maksudnya ya kenapa digital literacy dan adaptasi itu kan sulit ya. Ya nggak semua orang juga terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi pertanyaannya, ya sekarang kalau misalnya UMKM tidak go digital gitu kan, artinya dia tertinggal oleh ekosistem yang sedang berkembang gitu kan. And happens to be ekosistem yang sedang berkembang ini adalah yang lajunya pesat di Indonesia, itu adalah digital ekosistem gitu. Nah ini yang memang harus orang sadari gitu, walaupun
myself sebetulnya orang yang sangat analog dan juga apa namanya pelaku offline lah, lebih banyak pelaku offline gitu ya. Tapi menyadari betul gitu bahwa di dunia post pandemi ini yang akan terjadi adalah ya OMO gitu ya, online merging with offline, offline merging with online gitu kan, sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Tapi ada plus dan minusnya gitu, maksudnya di mana ya kita juga punya banyak lah apa namanya positive notes dan juga kesempatan untuk bisa reach, terutama di dalam ini ya, dalam reach ya, dalam masalah reach ya, seperti saatnya sekarang gitu kita bicara ini kan reach-nya itu dengan mudah gitu ya, bisa dilakukan. Mungkin itu salah satu hal yang mesti dicermati dulu sih sebelum kita ngobrol panjang lebar ke yang lain ya. Ya, ya, I see. Jadi memang ini menjadi satu core atau satu fundamental ya, bahwa kita mungkin dengan pandemi COVID-19 ini juga akhirnya kita semua dipaksa gitu ya untuk bisa lebih melek digital, dan tentunya tidak hanya untuk pemasaran dan penjualannya saja nih ya, Leo. Kalau kita lihat kan banyak nih, UMKM Go Digital itu banyak diartikan bahwa ini berarti pemasarannya secara online gitu. Tetapi sebenarnya tadi di-mention juga sama Leo bahwa digital ecosystem atau ekosistem digital itu sebenarnya mungkin unsurnya banyak ya, tidak hanya pemasaran saja atau penjualan saja, tapi juga ada yang lain gitu. Nah, ada apa aja nih Leo kalau di ekosistem digital sendiri? Jadi kita di Smesco ini lagi mencoba ya dalam hal ini mencoba membangun sebuah ekosistem. Even ekosistemnya pun juga banyak kan, gitu. Maksudnya ada, nanti tinggal pilih gitu mau masuk ekosistem yang mana, gitu kan? Karena masing-masing mungkin memiliki apa keunggulannya masing-masing lah, gitu kan? Yang sedang kita coba bangun sebetulnya adalah sebuah ekosistem di mana diharapkan kalau misalnya si UMKM itu nanti join, dia bisa naik kelas, gitu kan. Nah, naik kelas itu juga bisa diartikan macam-macam. Mau naik kelas nambah 1, nambah 2, nambah 3, nambah eksponensial gitu kan, macam-macam, ya kan. Atau naik kelas bisa aja sesimpel misalnya ya better branding, better packaging gitu kan. Nah, tapi sebetulnya yang kita ingin sekali terjadi itu adalah membuat si UMKM yang tadinya nggak bankable menjadi bankable. Nah, problem daripada UMKM di Indonesia itu kan dari 64 juta UMKM yang yang didata, kalau datanya itu pun juga valid ya gitu kan, dan updated, itu kan 90% mikro. No, sorry, 99% mikro. Ya kan? Ya. Artinya 99% ini kalau misalnya dia tidak di level mikro ini, bagi teman-teman yang mendengarkan yang mungkin nggak tahu, itu artinya dia mikro itu maksimum 500 juta 300 juta ya? 300 juta sebulan, sorry, maaf. Nah, ini kecil sekali setahun. Setahun, sorry. 300 juta setahun. Kebanyakan angka soal kepalanya. 300 juta setahun ini itu tuh warung gitu kan, itu kecil sekali. Nah, artinya kalau ada berapa juta tuh, 64 juta kali 99% ya 60 jutaan lebih lah ya, yang artinya ini mereka omsetnya kecil sekali, terus kemudian juga mungkin digital literasinya juga belum begitu terlalu maju gitu kan, dan lain sebagainya. Sedangkan banyak dari penjualan yang sekarang lagi terjadi itu di online karena adanya pandemi ini, ya mereka mau nggak mau kan harus kita sertakan gitu kan. Nah, ekosistem yang kita mau bangun itu serta menyertakan mereka supaya mereka bisa menjadi bankable. Kenapa sih mesti bankable? Ya karena sebetulnya si mikro ini yang utama yang mereka butuhkan, ya utama itu sebetulnya pembiayaan. Nah, tapi karena dia tidak bankable, makanya dia tidak mendapatkan pembiayaan. Gitu ya. Ya, paham ya. Jadi korelasi antara bankability dengan access to finance, gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya mereka bisa menjadi bankable gitu ya? Kalau di dunia ini sebetulnya semua orang lagi mencari-cari.
seluruh stakeholder ini sedang mencari the golden ini nih, makanya the golden apa tuh namanya, the golden grail gitu ya, bahwa ketika kalian bisa membuat bankable 99% micro UMKM, itu sebetulnya besar sekali industrinya, gitu kan? Karena bayangkan dari yang omsetnya cuma di bawah 300 juta setahun, tiba-tiba mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan, kemudian mereka naik kelas menjadi kecil aja. Antara yang kecil itu kan di bawah 5 miliar setahun, gitu kan? Itu udah totally different animal gitu, maksudnya secara bisnis gitu kan. Nah, jadi artinya the opportunity untuk economic growth-nya ini gila-gilaan sekali gitu kan. Nah, ini yang mesti dimengerti oleh banyak orang gitu, supaya ketika apa namanya mereka masuk, itu penting sekali mereka juga harus disiplin. Disiplinnya banyak gitu. Jadi kayak misalnya disiplin untuk ya bukan cuma berjualan, tapi juga disiplin untuk misalnya data gitu kan, disiplin mengenai legalitas ya kan, disiplin mengenai ya bisnis conduct dan lain sebagainya. Karena semuanya itu akan mempengaruhi bankability bisnisnya masing-masing gitu ya. Jadi jangan pikir cuman selama ini oh udah revenue gua udah bagus nih gitu kan, tapi bukunya berantakan gitu kan. No, Bener. terus udah gitu nggak punya aset gitu kan, nggak punya aset, positioning juga nggak jelas gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu. Intinya pajak nggak pernah bayar mungkin gitu kan, ya whatever gitu. Nah intinya dia nggak bankable di mata financier gitu. Nah ini yang membuat ekosistem di Indonesia ini menjadi sulit karena banyak yang belum mengerti dan jumlahnya luar biasa banyak. Gitu sih. Yes, potensinya tuh luar biasa besar banget ya Leo di Indonesia. Super besar, super besar. Kita pun sebagai salah satu pelaku usaha ya, karena kan memang kerja langsung dengan komunitas artisans gitu ya di daerah-daerah terpencil. Kita memang lihat opportunity besar banget. UMKM-nya tuh banyak dan kecil-kecil, fragmented gitu ya, di mana-mana. Betul. Di mana-mana banyak gitu. Dan memang di sini salah satu PR dari kita semua adalah gimana caranya the whole industry itu bisa lift up gitu ya, the whole industry bisa naik. Nah tadi poin penting banget sih Leo yang tadi udah sempat aku catat juga, bahwa even hal-hal kecil yang mengenai pencatatan tadi ya, data, lalu untuk legalitas itu sometimes yang banyak sekali para pelaku UMKM yang akhirnya menaruh prioritas yang rendah gitu ya terhadap those things. Padahal it really matters gitu. Nggak cuma kita itu go digital, meaning kita jualan secara online. Mungkin buat beberapa UMKM, oke, jualan online, oke, gue udah go digital gitu kan. Tapi untuk akhirnya bisa sustain juga secara berjualan online is very important, because jualan online is one step gitu, tapi bagaimana caranya kita juga bisa untuk mempertahankan atau bahkan bisa mengembangkan usaha kita dengan jauh lebih besar dengan memanfaatkan tadi ya digital technology, digital ecosystem dan seterusnya gitu. Ini topik yang menarik banget karena di Duanyam sendiri kita juga mengalami gitu kayak adanya ketika sudah mulai berjualan secara online misalnya. Tentunya potensi penjualan kita bisa meningkat gitu ya Leo, dari yang sebelumnya belum berjualan online gitu, dengan pandemi tiba-tiba orderan kita meningkat. Terus ternyata banyak juga nih problem-problem di mana ternyata ketika penjualan meningkat, oh kok kita nggak siap ya ternyata produksinya, kita nggak siap nanti untuk fulfill delivery-nya gitu. Kayak betul. Ada pengalaman juga nggak dari mungkin mitra-mitra Smesco yang juga mengalami hal serupa seperti itu? Pastinya ya. Jadi semua yang sedang mengalami adaptasi digital dan juga mengalami peningkatan bahkan secara sales itu kalau nggak dipahami literasi terhadap ekosistem yang harus dibangun, walaupun mungkin nggak masif ya, tapi misalnya contoh yang paling simpel lah, perangkat gitu kan, ya kayak misalnya kalau misalnya mau melayani digital sales gitu, terus kemudian toko itu seakan-akan tidak pernah tutup, ya kan, 24 jam 7 hari seminggu, itu kan harus dibarengin juga dengan yang namanya customer service gitu kan. Siap nggak customer service-nya gitu ya, dengan influx daripada demand gitu misalnya.
Itu pun kalau misal brandingnya udah bener gitu ya. Kalau seandainya nih PR sudah dilakukan, tiba-tiba sales meningkat, itu biasanya pasti kewalahan di CS dulu, ya kan, di customer service dulu. Nah, customer service ini kan juga sebetulnya banyak banyak cara ya. Ada juga yang misalnya ya betul-betul dilayani, ada juga yang mungkin ada pakai chatbot kali, ada yang pakai inilah auto reply lah. I don't know, whatever style kalian mau mau adaptasi, tapi yang pasti harus ada elemen-elemen customer service. Nah, itu satu gitu. Kebanyakan orang juga nggak siap tuh. Soalnya sebetulnya tipe orang yang jualan sama tipe orang yang pembuat produk itu sebetulnya berbeda karakternya gitu kan. Pada kebanyakan hal ya. Ya kayak misalnya nih, Ya. gue tuh paling nggak suka jualan. I don't like selling, gitu kan. I love making, I love creating, strategi segala macam, I love gitu kan, and I can do it in my sleep, gitu kan. Tapi begitu suruh jualan, I don't want, gitu kan. Karena orangnya ya gitulah, nggak mau kalau lu nggak mau beli ya udah gitu, gue tinggal gitu kan. Ya orangnya pride-nya terlalu besar gitu kan, dan ya nggak kayak udah gue nggak butuh lu gitu. Jadi, nah orang yang kayak gue nih nggak cocok gue jualan gitu kan. Nah, tapi there's people who love selling gitu kan, and they live to sell. Nah, ini juga artinya kan dia yang lebih cocok untuk misalnya orang menjadi customer service gitu kan. Itu satu mengenai customer service, karena sekali lagi salah satu elemen yang terpenting yang kita perhatiin di UMKM di Indonesia itu sebetulnya juga the level of customer service-nya. Banyak yang kecil-kecil justru customer service-nya bagus loh. Terus dia bisa menjadi besar karena CS-nya bagus, produknya biasa aja, gitu kan? Justru banyak sekali yang produknya bagus, CS-nya nggak becus, itu nggak jualan justru, gitu kan? Nah ini UMKM ini mungkin datangnya juga dari ini ya, dari makanya kita bikin program gitu, kayak misalnya contoh kan ada anak-anak yang sekarang jago jadi reseller tuh, tapi kebanyakan mereka kan menjual barang-barang yang ya quote unquote inilah apa namanya ya, kalau boleh ngomong ini bahasa ininya sampah lah gitu kan. Ya kan, jadi ya barang yang dari luar negeri diimport murah sekali, terus di sini dijual berlipat-lipat ganda gitu kan. Nah barang-barang ini laku gitu, tapi lakunya karena metode sellingnya yang luar biasa. Nah ini justru kita lagi pelajari nih gitu kan. Salah satunya juga ada apa istilahnya kayak seperti affiliate marketing gitu misalnya, iya kan? Gimana sih caranya affiliate marketers jualan produk sampai gila sekali gitu kan? Yang konon bisa hasilnya misalnya miliaran sehari gitu kan, dengan menjual produk yang sebetulnya pas kita lihat barangnya, ini apa ini gitu kan? Produk yang mungkin juga bukan primer gitu kan? Terus kemudian harganya juga dibilang nggak murah gitu, tapi kemudian kok value-nya bisa sepertinya gimana. Tapi yang kita bisa lihat juga misalnya dia nggak menciptakan repeat order, nggak sustainable, shelf life-nya juga pendek dan lain sebagainya. Nah, semua tergantung dari rencana masing-masing gitu kan. At the end of the day, mau UMKM ataupun itu dagang gitu kan, mau itu entrepreneur ataupun cuman trading, at the end kan pertanyaannya sebetulnya kalian ini mau bangun apa sih gitu kan, what business are you building gitu, iya kan, ya journey-nya dimulai dari situ aja dulu gitu kan. I see. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, kalau misalnya mau memberikan pertanyaan untuk Leo atau untuk saya, bisa langsung drop question and answers-nya di kolom di bawah ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit relevan dengan apa yang barusan dijelasin sama Leo juga. Boleh. Mengenai program Smesco yang bisa diakses UMKM untuk go digital. Dan gimana cara ngaksesnya? Ya, jadi kita sudah kita mulai program itu karena yang tadi saya bilang ya, apa mau bikin ekosistem. Number one, kalau mau masuk ke dalam ekosistem ya harus onboard, ya kan? Onboard itu bisa onboard sendiri, atau bisa juga diminta gitu, atau yang terakhir dipaksa, ya kan? Nah ya terserah mau yang mana gitu kan, mau sendiri, mau diminta atau mau dipaksa, ya kan? Pemerintah bisa tuh melakukan tiga-tiga itu, ya kan? Tapi kalau saya sih prefer, ya kan, gue prefernya mending yang
sendiri, kemauan sendiri gitu. Jadi kita Ya. bikin beberapa project onboarding gitu yang sebetulnya kita inginnya gini, menawarkan value, barter value aja. Jadi kita bikin program namanya e-brochure. Nah, e-brochure itu sebetulnya it's a tool ya. Jadi ini sebuah perangkat gitu kan, alat yang bisa membantu UMKM. Pemikirannya begitu. Jadi sebuah e-brochure yang formatnya PDF, yang kemudian ada hyperlinknya. Kalau dipencet sama si ininya langsung ke WhatsApp, ya kan? WhatsApp-nya yang megang ya si ininya, PIC-nya. Ya dalam hal ini kalau UMKM kebanyakan ya owner-nya sendiri gitu kan. Nah, kenapa WhatsApp? Karena kita melihat tendensi dan juga habit daripada micro gitu yang bisnis micro itu mereka sudah familiar dengan satu platform yaitu WhatsApp gitu kan, yang besar sekali penggunaannya di Indonesia gitu kan. Nah, kenapa kita harus pindah ke platform yang dia nggak mengerti, ngasih lagi platform yang ini, udah pakai aja platform yang udah ada, gitu kan? Itu satu pemikirannya. Nah, ceritanya kan ini si e-brochure ini kan berguna buat mereka nih. Tapi sebetulnya maksud di balik e-brochure ini juga sebetulnya pendataan. Jadi kita mau mendata atau mau meng-onboard si UMKM, itu bukan kita pakai paksa gitu kan. Wah, ini surat dari kementerian gitu kan mengharuskan kalian. Itu mereka sudah enak gitu kan, diminta data sama A B C D gitu kan misalnya. Udah, kita nggak mau minta data, kita bilang nih kalau kamu mau pakai alat ini yang berguna ini, silahkan daftar. Baru boleh pakai dan dilatih. Nah, ini lumayan berhasil metode seperti itu. Kemudian kita juga melihat digital literacy ini kan dibilang demokratis iya gitu, tapi sebetulnya kan juga butuh waktu ya. Oleh karena itu kita bikin another program, itu namanya Kakak Asuh UMKM, sebuah gerakan lah. Jadi gerakan Kakak Asuh UMKM ini sebetulnya adalah bagaimana seorang yang merasa lebih digital literate gitu kan, bisa mengadopsi adik-adik asuh yang belum digital literate gitu. Nah, 1:3. Jadi satu orang yang mungkin juga sebetulnya dia orang amatir ya. Tapi yang amatir ini berpotensi, kita cari yang misalnya ya lulusan sarjana, bisa bahasa Inggris mungkin kalau dia mau ekspor gitu kan, whatever. Kemudian dia dilatih menjadi digital marketer, crash course gitu kan. Setelah itu nanti mereka diwajibkan, setelah dilatih mereka diwajibkan untuk mengadopsi 3 UMKM yang harus didampingi dan harus dibantu oleh mereka. Jadi ceritanya dia jadi reseller, dilatih menjadi reseller, kemudian kita feed juga UMKM-nya gitu kan. Tapi kita kerjasama dengan berbagai macam platform. Jadi kita udah kerjasama dengan 3 platform, ada Lazada, ada si Beli-Beli, terus ada si Bolu gitu kan. Nanti kita mau kerjasama lagi sama yang lain gitu kan. Pada intinya sebetulnya ini maunya sih jadi movement yang agnostik gitu, bahwa yuk bareng-bareng semuanya kita gitu kan ngajarin yang mampu menjadi yang mampu lebih cepat menjadi digital literate, itu kemudian kita minta mereka bantu untuk mengadopsi adik asuh gitu sih. I see. Programnya tuh berapa lama, Leo? Untuk selama ini dari pengalaman kreologi gitu ya, for example, kita kan juga karena memiliki sama-sama nih digital platform untuk digunakan ya oleh pelaku-pelaku UMKM gitu. Dari satu komunitas misalnya ada beberapa yang memang kita ajarkan gitu untuk bisa akhirnya melakukan pencatatan secara mandiri, tadi ya kedisiplinan, dimana jangan sampai kalau misalnya tiba-tiba kita mendapatkan order, terus ordernya akhirnya tidak bisa dipenuhi hanya karena mismatch di dalam misalnya manajemen order, atau ternyata bahan bakunya kurang ya, ternyata nggak bisa menuhi ordernya. Hal-hal seperti itu pengen banget kita hindari, dan itu it takes a while gitu ya buat kreologi untuk akhirnya bisa menanamkan those priorities into UMKM gitu. Nah, kalau dari tadi misalnya dari onboarding lalu dilatih, setelah itu juga ada program yang keren banget sih menurut gue, kakak asuh dengan adik asuh di UMKM itu akan menjadi apa ya? Satu ekosistem yang saling suportif gitu ya, mutually benefiting gitu. Mungkin kakak asuhnya juga butuh, anyway dia juga bisa share the skills, UMKM-nya juga karena tadi ada yang, gue tuh fokusnya produksi doang, kalau udah bagian jualan, it's not my forte gitu kan. Ini jadi ada semacam
bisa saling bantu, bisa saling sharing. Itu biasanya berapa lama tuh Leo untuk dari pelatihannya, dan Iya. gimana caranya dari Smesco itu juga tahu bahwa UMKM ini udah berhasil, kayak tingkat keberhasilannya di mana, dan tolak ukurnya apa nih ketika mereka sudah ternyata UMKM ini udah bisa nih naik ke kelas berikutnya gitu. Ada nggak sih yang bisa di-share malam hari ini ke kita? Nah, jadi gini, sebetulnya kita juga tahu diri nih di Smesco ini sebetulnya nggak bisa melakukan semuanya, gitu kan. Jadi yang kita sedang lakukan ini sebetulnya kita ingin menjadi think tank. Number one, kita mau jadi think tank dulu, ya kan. Think tank yang bisa memikirkan berdasarkan input-input baik itu data ataupun kebijakan yang ada, karena kita juga bagian dari pemerintah, untuk bisa memulai inisiatif, gitu kan. Inisiatif yang kita harap juga lebih tepat sasaran, gitu. Karena kan ceritanya kita bagian dari pemerintah dan punya data atau akses to data sama akses ke regulasi, gitu kan. Nah, setelah itu si inisiatif ini kita piloting, gitu kan. Kita piloting, kemudian setelah dipiloting, kalau berhasil, piloting pun dalam skala yang manageable ya, bukannya seluruh Indonesia. Nah, ini seringkali kalau saya ini merasanya kalau saya ini seorang politician at this moment, saya akan bilang saya sudah ada inisiatif yang bisa melatih seluruh Indonesia. I'm sorry, but that's BS, gitu ya. Nggak ada, gitu maksudnya, inisiatif yang bisa melakukan itu. Ya bayangkan kalau kita harus melatih 64 juta UMKM. Satu orang 10.000 aja deh cost-nya deh. Ya, 10.000 rupiah untuk melatih si UMKM tersebut. Itu budgetnya di kementerian pun aja nggak ada, gitu kan, apalagi di Smesco, gitu. Jadi angka-angka bombastis, statement-statement bombastis itu ya harus dicermati juga lah, kecuali datangnya dari pemerintah pusat yang memang memiliki anggaran yang besar, gitu ya. Smesco itu BLU yang harus menghasilkan uang sendiri, PNBP namanya, gitu ya, pendapatan negara, bukan pajak, gitu. Jadi kita mesti menghasilkan revenue sendiri nih supaya bisa membiayai program kita juga, gitu. Ada anggaran sedikit lah, gitu kan. Tapi itu pun sudah habis buat yang lain, gitu kan. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, akhirnya ya kita memutuskan, oke, sebaiknya kita ini aja, jadi beacon, gitu kan. Atau kalau lebih tepatnya lagi, jadi katalis. Gitu. Jadi menjadi katalis dengan harapan bisa menjadi inspirasi atau menyampaikan aspirasi yang benar, kemudian bisa duplikasi di tempat-tempat lain dengan partisipasi publik atau teman-teman komunitas ataupun juga teman-teman swasta atau pemerintah daerah. Begitu. Jadi strateginya begitu. Makanya nama program kita itu Spark, SPARC, gitu kan. Jadi seperti kayak percikan gitu. Jadi kayak kita ingin jadi katalis aja deh, menyadari bahwa ya we are not the one with the biggest APBN atau anggaran. Kalau dikasih juga gue nggak mau, gitu kan, anggaran gede-gede ntar malah jadi gula yang terlalu manis, gitu kan, ngapain gitu. Ter-KPK lagi. Ya mendingan kita ini aja, mendingan kita bikin sesuatu yang kecil tapi pedes, gitu kan. Ya mudah-mudahan rasanya enak, kemudian yang lain pengen, ajarin gue dong cara bikin sambelnya gimana. Ya oke, nih resepnya, tuh nonton di YouTube, gitu kan. Nah itu pentingnya digital, gitu kan. Jadi setelah kita punya modul ataupun misalnya program, ini harapannya juga sebetulnya bisa diduplikasi atau bisa diimplementasi secara masif melalui digital penetration. Bukannya dengan misalnya masif, membangun gedung di setiap daerah gitu, ya duitnya siapa gitu kan. Kalaupun duitnya negara juga, I don't wanna waste that money, gitu loh. Ya, got it. Jadi itu kita iya betul. Kita ya intinya kita nggak ingin kesannya itu Smesco itu akan menyelamatkan seluruh UMKM di Indonesia. I don't think so. Ini tanggung jawab kita semua, gitu ya kan. Kita hanya bagian kecil dari ekosistem yang lebih besar lagi, gitu sih. Ya.
Jadi tadi itu balik lagi ke poin Leo di pertama bahwa at the end of the day is about the reach ya. Jadi kayak kita kita tahu core kita apa yang kita bisa bisa Mm-mm. berikan untuk UMKM, untuk tadi ya Smesco sebagai sebuah katalis. Lalu di sini ya Yeah. at the end of the day is going to be like a collaboration dan akhirnya Yes. orang yang memang sudah tahu nih prioritasnya, sudah tahu pentingnya untuk akhirnya kita bisa tadi, apakah itu digital literate, apakah itu pencatatan kalau untuk pelaku UMKM ya, penting sekali untuk punya Mm-mm. pencatatan untuk data supaya tadi bisa bankable. Dan dari situ semua program-program ini dijalankan oleh Smesco dan juga partner-partner Smesco yang lain supaya at the end of the day efeknya itu bisa menjangkau reach yang jauh lebih besar dan Yeah. I think I totally agree with you. Sometimes kalau kita yang memaksa tadi UMKM untuk onboard itu nggak akan tahan lama ya, Leo ya. Iya, Palingnya betul, kalau betul. karena dipaksa masuk habis itu cepet untuk hilang gitu. Lebih baik memang untuk UMKM memang sudah sadar juga pentingnya untuk akhirnya kita bisa sama-sama membangun, memang udah punya niatan gitu ya untuk mengembangkan Betul, usaha, betul, betul, betul. tahu urgensinya apa. Jadi ketika kita mau akhirnya berhasil dari sebuah program atau naik kelas tadi juga at the end of the day bisa sustainable. Kurang lebih gitu ya, if Betul. I rapid aku bikin Iya. summary-nya sedikit. Nah, ya, exactly. Oke. Bener banget. Yes. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang udah masuk dari teman-teman yang udah gabung malam hari ini. How much dari Fadil Oke. Santos? Pertanyaannya, how much concern by UMKM and or small businesses on waste and emission in your experience? Oh, ini beri pertanyaannya mengenai Oke. concern dari UMKM atau Environment. small businesses terhadap waste dan emission. Mau nanggepin sedikit, Okay, Leo? I'm not the environmentalist here ya, dan I'm not trying to be politically correct gitu ya. Menurut saya Ya. sih di mata UMKM itu perut first, environment later gitu ya. Ya kalau misalnya kita tahu betul gitu, maksudnya poverty level gitu ya, maksudnya kenapa mereka juga akhirnya punya lifestyle atau kebiasaan yang seperti itu, misalnya wasteful atau misalnya tidak peduli dengan emission dan lain sebagainya, itu juga sebetulnya kan ya antara gabungan antara kesadaran dan juga sebetulnya tidak ada pilihan gitu. Nah ini yang sebetulnya tanggung jawab orang yang lebih able dan lebih mampu sebagai enabler ataupun sebagai ya tadi kakak asuhnya ini yang mesti menyadarkan mereka tapi juga memberikan alternatif dong gitu kan. Mereka sih kalau udah no choice gitu ya sama aja ya, mereka juga tidak akan peduli dengan emission, boro-boro emission gitu kan. Saya mau makan besok gitu kan, kalau saya perlu bakar sampah ya saya bakar sampah gitu ya kan. Kalau saya perlu buang sampah di sungai, saya buang sampah di sungai gitu. Jadi that's the problem. Problemnya kan ya poverty, bukannya masalah ini. Jadi yang harus dimengerti dan juga jangan naif bahwa problemnya daripada ini adalah cuman karena mereka hidupnya tidak tertib atau disiplin. No, it's about poverty level gitu kan. Nah ini yang saya rasa di UMKM pasti kesadarannya sangat rendah gitu kan. Tapi banyak sekali UMKM baru yang tumbuh di masa-masa di mana ya mungkin level of education dan juga level of literacy mengenai environmental gitu kan, dan lain sebagainya, social enterprise. Dulu mana ada sih yang punya social enterprise anak muda gitu kan? When my partner yang kebetulan juga ya kan I'm a partner di Sukacita juga kan gitu kan. Ya, waktu Denika pertama kali ngomong social enterprise di industri gitu kan, sebelum jadi Sukacita yang sekarang gitu kan. It's like who thought of social enterprise gitu kan. Tapi kan ya apa itu pun juga apa gitu, itu social enterprise gitu kan. I just wanna cuan gitu, I just wanna make money gitu kan. Ya intinya ini kan seiring dengan cycle. Kalau saya sih percaya sama cycle. Semuanya itu ada waktunya, semuanya itu akan indah pada waktunya sih gitu kan. Tapi ya waktunya belum sekarang gitu. Nah ini dengan adanya pandemi ini saya yakinnya juga kesadaran akan hal itu juga sedang bertumbuh dengan luar biasa gitu sih. I see. Ya. Yeah. Ya, I agree sih. I mean, makin lama kesini tuh mungkin ketika ada
apakah itu UMKM atau social enterprise atau apapun yang tumbuh, mungkin karena awareness-nya sendiri udah banyak sekali digaungkan di mana-mana ya. Kita bicara tentang carbon emission lah, Betul, kita bicara betul. natural materials gitu ya, menggunakan material lokal supaya Ya, untuk mendukung kayak produk-produk dalam negeri juga. I guess with ya, that awareness sebenarnya mungkin sudah makin banyak nih yang sadar, which is a good thing gitu kan, at the end of the day. yes. So, oke, kita coba untuk kayak ambil beberapa lagi pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Ini berkaitan dengan ekspor, which is dari Smesco sendiri memang salah satu programnya kan juga untuk mendukung UMKM bisa ekspor nih ya, Leo, bener ya? Iya, betul. Nah, jadi ada yang nanya nih, Bang Leo, masukan untuk Smesco buat kelompok UMKM yang emang niat mau ekspor. Nah, kelompok ini mau fokus produk-produk yang akan diekspor. Kelompok berdasarkan ekosistem kebutuhan pasar asing. Nah, selama ini kalau Iya, di Smesco sendiri, apakah sudah ada apakah pelatihan atau grup atau semacam program yang memang bertujuan untuk membantu nih tadi selain UMKM naik kelas juga bisa ekspor karena it's a different level ya. Maksudnya kalau dari yes, pengalaman duanya yes. itu levelnya beda banget gitu ya ketika kita udah mungkin naik Ya, kelas 2, naik kelas 3 dan sama ekspor lumayan jauh nih naiknya gitu. banget. Jadi, di Smesco ini kita lagi menyiapkan strategi ekspor, gitu kan. Dan strategi ekspor ini gak gampang. Saya dulu juga pengekspor, gitu kan, di dunia furniture. Kalau cuman mengekspor tanpa brand, itu jauh lebih mudah. Begitu kita mau White label mengekspor gitu ya. dengan brand, ya bahkan lebih mudah lagi sebetulnya curah, gitu kan. Ya udah resources saja gitu kan. Setelah itu baru white label OEM, setelah itu baru branding. Nah, di tahun 2002 itu waktu 2003 saya mulai mengekspor dengan branding. Itu susahnya setengah mati gitu. Kenapa? Karena kita banyak banyak hal yang harus kita kita lampaui ya. Jadi ini nggak akan mudah gitu kan. Tapi memang ini salah satu yang kita mau coba gerakan di Smesco. Tapi untuk yang level sekali lagi untuk level yang ya kalau bisa kan kita bisa reach orang yang banyak ya. Dalam hal ini kan yang level kecil dan mikro gitu kan. Bagaimana caranya? Nah, salah satu solusi yang kita sedang lagi godok itu adalah ya yang ultra mikro itu mesti dikonsolidasi dulu, ya kan? Mereka harus dikonsolidasi dan kemudian mereka harus diintegrasi ke dalam ekosistem yang kita sedang bangun. Dan hasilnya mungkin tidak akan ada banyak brand. Hasilnya itu akan banyak white label brand yang kemudian itu yang kita ekspor. Jadi mereka harus masuk ke dalam supply chain aja gitu dibandingkan nanti ayo kamu semuanya bikin brand ya gitu kan, like Satu aduh ya kan? it's a dream yang menurut saya itu juga ya seharusnya ada yang berani juga mengemukakan bahwa itu bukannya untuk semua orang gitu ya kan. Nggak apa-apa kok gitu, maksudnya menjadi bagian daripada supply chain gitu, nggak apa-apa kok menjadi misalnya kalau misalnya ada brand tahu goreng gitu kan, ya udah kalian tuh yang jago bumbuinnya aja gitu misalnya, atau kalian yang jago ngegorengnya aja, itu juga kerjaan gitu maksudnya, iya kan, Ya. dan sesuatu yang harus dilakukan dengan baik gitu. Jadi di setiap mata rantai itu harus ada orang-orang yang committed. Nah, kalau kita lihat contoh Jepang gitu, mereka sadar betul tuh posisi-posisi mereka di mana dan mereka mengerjakannya sesuai dengan posisinya dan juga dengan KPI yang sudah ditentukan untuk dirinya dia sendiri ataupun untuk yang lain yang ada di dalam lingkungan itu, sehingga produknya menjadi sempurna gitu kan. Di Jerman juga sama gitu. Ada disiplin gitu yang ini. Nah, di Indonesia ini ya disiplin itu masih kurang sih jujur aja. Jadi sebelum kita bicara ekspor, ya kita bicara disiplin dulu deh. Karena kita kalau mau ekspor itu harus super disiplin. Karena konsekuensinya itu cukup tinggi. Nah, ini saya mau lihat nih, ada teman saya yang iseng nih gitu kan, dia nanya nih, kenapa ongkir luar sangat tinggi, rata-rata 2 kali. Ini saya mau jelasin aja mumpung di forum ini gitu kan. Padahal dia bisa aja nanya sama saya sendiri gitu. Nyebelin aja dia. Ya kan, 5 watch gitu.
Jadi gini, saya udah nanya nih ke Pak Menteri, kemana-mana, dan lainnya sebagainya. Intinya sih gini, karena sekarang volume impor kita juga mengecil karena adanya border protection itu kan. Dan dari luarnya juga ngirim barangnya kan berkurang volumenya gitu. Nah ini yang menyebabkan apa namanya ya dan kita mengekspornya juga jarang sekali. Jadi ya antara supply dan demand ini klasik supply dan demand lah intinya. Ketika tidak banyak kontainer masuk atau tidak banyak flow in and out-nya, ya akhirnya jadi mahal. Sesimpel itu sih. Jadi ya ini bukan sesuatu yang permanen, cuman ini adalah sebuah cycle, ya mudah-mudahan di tahun 2021 ini sudah tidak seperti ini lagi, gitu kan. Nah, oleh karena itulah, makanya strategi vaksin ini sangat-sangat penting, gitu ya. Tapi ya kita bertahan dulu lah, gitu kan, paling enggak setahun lagi, untuk sampai kita punya mimpi, misalnya things are back to normal, harga-harga normal lagi dan lain sebagainya. Ya dalam sementara waktu ya pinter-pinternya kita aja gimana cara jualan ini ya. Ya untuk ekspor memang challenges-nya akan lebih tinggi sih, lebih tinggi gitu. Yes, yes. Definitely. Tadi poinnya menarik banget bahwa nggak ada salahnya kok kita ngambil our expertise di mata rantai atau di supply chain dari the whole journey gitu ya, dari produksi sampai nanti ke pemasaran. Karena at the end of the day, kalau kita bicara ekspor, kita bicara quantity juga ya, Leo. Karena pastinya itu akan dilihat dari tadi shipping menjadi salah satu faktor gitu kan, dan pastinya ketika memang itu sudah diminta untuk melakukan ekspor ke luar negeri dengan jarak yang juga jauh, pastinya quantity akan besar. Sehingga memang consolidation atau tadi ya shipping consolidation atau kerjasama antar UMKM bahkan ya. Jadi kita juga melihat bahwa setiap UMKM itu bukan berarti semuanya kompetitor satu sama lain gitu ya, tapi gimana caranya bahkan kita bisa berkolaborasi untuk yang tadinya kecil bisa menjadi jauh lebih besar gitu ya, jadi satu animal yang lebih besar. Dan memang ketika kita masuk ke pasar global itu akan nembusinnya jauh lebih enak gitu ya, lebih gampang. Karena setidaknya kita udah punya expertise, sudah punya forte-nya, kemampuan dari kapasitas kita juga udah ada gitu. Itu mungkin malah akan memudahkan gitu. Menarik. Sama jangan lupa juga cerita ini ya, storytelling kita ya. Jangan lupa ini yang kayaknya orang Indonesia ini suka lupa gitu. Bahwa sebetulnya tuh kita punya warisan yang luar biasa gitu kan. Itu adalah kebudayaan kita gitu. Tapi selama ini nih banyak nggak dipakai nih sama UMKM gitu kan. Bahkan malah banyak yang mengadopsi ya istilahnya tren luar negeri lah gitu kan. Padahal saya nih sekarang lagi giat-giatnya, lagi membara-membaranya nih sebetulnya untuk menciptakan standar sendiri gitu kan. Pokoknya kalau bisa, kalau kita mengekspor pada akhirnya nanti, itu standar bukan lagi datang dari luar negeri, tapi standar datang dari diri kita sendiri, mereka justru yang terima aja, ya kan? Ya. Mau itu standar environment-nya kek, mau itu standar produk QC/QA-nya kek, mau itu estetika, mau itu packaging ini, ISO, bla bla bla, ini SNI, lalala, itu dari kita, gitu kan? Termasuk juga kayak misalnya how to-nya dan juga how to consume gitu, how to wear, how to live segala macam. Nah ini yang sebetulnya kita udah saatnya mulai memikirkan ke arah sana, gitu kan? Karena at the end of the day itu ada, that's the real value gitu kan, that is the real differentiation antara kenapa brand ini dibeli, kenapa brand yang itu dibeli gitu kan. Ini kan kalau udah kita bicara tersier gitu kan, kalau kita udah bicara subconscious gitu ya, decisionnya ya yang main kan seperti itu gitu. Jadi ini jangan cuman jual curah melulu lah gitu kan. Kita kan negara yang sudah terlalu sering jual curah nih dari dulu nih, ya kan. Sekarang saatnya kita ngarang. Nah, bahasa ngarang ini nih, kata-kata ngarang, ini nih harus lebih banyak yang ngarang dan berani ngarang, gitu kan. Kalau gue mah pengen banget ngarang gitu kan, dan demen banget kalau misalnya karangannya dimakan sama customernya gitu kan. Tuh makan tuh karangan gue, gitu. Itu that's the best gitu, iya kan. It's like just pull it out of somewhere gitu. Nah itu Indonesian brand harus bisa seperti itu
gitu. Eventually we will get there. Yes, finger crossed dan excited banget sih for that. Nah, Leo, sekarang sudah jam 8 malam. I'm afraid that tiba-tiba IG Sure. Live ini akan mati sendiri karena sudah 1 jam. Okay. Alright. Cuma di sini kayak sebenarnya masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Unfortunately tadi kita mulainya agak sedikit mundur karena ada sedikit banyak Karena ada kegaptekan technical gue issue. ya. Ya, mungkin definitely Leo kayak kita sangat senang untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut atau bahkan Sure. nantinya dari Mesco juga bisa bekerja sama dengan Krealogi gitu ya sebagai salah satu digital platform yang mau membantu UMKM dari segi supply chain-nya, dari segi dapurnya, di mana making sure that Go Digital itu tidak hanya dari pemasaran atau cara penjualannya saja, tapi sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengurus dapur kita sendiri supaya at the end of the day seluruh ekosistem digital yang lagi dibangun oleh Smesco ini juga bisa semakin dijajaki gitu ya oleh banyak UMKM di Indonesia, dan tentunya supaya industri baik itu kria, fashion dan lain-lain, kerajinan tangan di Indonesia, makanan, semuanya lah itu bisa naik kelas. Oke. So Sip. mungkin akhir Thank you so much for having me. dari saya, thank you banget Leo for the time malam hari ini, dan looking forward untuk having another call with you untuk di IG Live atau di event-event lain. Thank you so much ya. Oke. Thank you. Selamat malam. Bye, selamat malam. Bye. Selamat malam semuanya. Thank you for watching.